Pertanyaan berikutnya, di mana lokasi dan nomor WC di sekitar Masjidil Haram yang dekat dengan hotel? Ya, jadi kalau misalnya jamaah nginapnya, tinggalnya di lokasi Ajiat, ya, Ajiat Sud itu berada di belakang Istana Raja. Nah, akses yang mudah kalau jamaah nginap di sana mau ke toilet itu mudahnya mengakses toilet dengan nomor WC 3 namanya. Itu juga jadi titik kumpulnya para jamaah yang tinggal di Ajat, apakah Ajat Masafi, Ajat Sud. Namun ada juga WC 2 yang akan dilewati oleh jamaah yang tinggalnya hotelnya itu di sekitaran Ajat Masafi. Nah, itu bisa mengakses WC 2. Kemudian ada WC yang bisa diakses dengan mudah oleh jamaah-jamaah yang domisilinya itu di Misfalah. Nah, kalau di Misfalah itu Bapak Ibu bisa mengakses nomor WC nomor 5. Dan kemudian di dalam pelataran, ya, di dalam pelataran itu ada WC yang turun ke bawah. Ada WC turun ke bawah, tetap di lantai pelataran Masjidil Haram ada WC yang turun ke bawah, itu juga bisa diakses oleh jamaah-jamaah yang mungkin masuknya dari pintu-pintu yang berbeda, bisa mengakses WC yang terdekat di depan pintu Malik Fahad. Nah, di depan Malik Fahad itu ada WC yang di pelataran Masjidil Haram. Ya, silakan nanti dipilih mana yang terdekat bagi jamaah sesuai dengan tempat tinggal hotelnya. Kemudian, apakah ada larangan barang tertentu yang tidak boleh dibawa pulang dari tanah suci? Nah, makna tanah haram ini sendiri adalah ada memang kondisi-kondisi yang diharamkan oleh para jamaah untuk tidak boleh dibawa pulang. Yang pasti kalau misalnya barang itu bukan milik kita, itu tidak boleh dibawa pulang. Walaupun sebenarnya itu bukan barang-barang di tanah haram yang dilarang, gitu ya. Jadi kalau misalnya ya jamaah haji yang pulang kloter 1 sudah pulang duluan, sedangkan di kamarnya itu ada tinggal barang-barang lain, misalnya ada tinggal rice cooker, ya, tapi sudah ditinggalkan oleh jamaahnya pulang. Nah, itu boleh nggak kita bawa pulang? Jangan. Nah, jadi jangan kita bawa pulang, tapi kalau mungkin digunakan selama itu juga untuk kemaslahatan, insya Allah mungkin orang yang meninggalkan itu juga punya niat untuk mensedekahkan, cuman karena waktunya nggak sempat, boleh kita gunakan untuk kemaslahatan pada saat itu, tapi jangan dibawa pulang. Nah, jadi biarkan, serahkan saja sama pihak hotel, nanti pihak hotel yang akan memberdayakannya, apakah disedekahkan atau digunakan atau seperti apa. Nah, tapi jangan sampai dibawa pulang. Nah, terkadang ada jamaah-jamaah yang bawa batu, ya, misalnya pergi ke Musdalifah, kemudian batu-batu Musdalifah ini dibawa pulang untuk dijadikan batu cincin, itu tidak dibenarkan dan dilarang. Jadi pohon, batu, dan segala macam yang berada dan berasal dari tanah haram itu dilarang untuk dibawa pulang. Selanjutnya, kapan waktu terbaik untuk melaksanakan umroh? Misal di bulan apa saja? Baik, kalau misalnya kita sebagai jamaah yang berasal dari Indonesia, karena kita tidak terbiasa dengan musim panas, ya, karena di panasnya Arab Saudi itu bisa mencapai waktunya itu di atas 40 derajat, sedangkan rata-rata suhu di tanah air di Indonesia itu adalah 28 sampai 34 derajat Celcius, sedangkan 40 itu sudah cukup panas. Nah, pilihlah waktu-waktu yang nyaman untuk kita beribadah. Kapan waktu itu? Yaitu di musim-musim dingin. Musim dingin itu misalnya bulan 11, bulan 2, nah itu cukup nyaman untuk kita beribadah. Bulan Desember dingin enggak? Dingin, tapi insya Allah masih bisa ditolerir, ya. Dinginnya Arab Saudi itu ya paling dingin sekitar 7 derajat. Itu untuk dapat Mekah Madinah itu minus dari 0 itu, di bawah 0 itu jarang sekali, dan bahkan mungkin tidak pernah ada, ya. Paling dingin itu ya 4 derajat, gitu ya. Nah, 4 derajat itu pun di subuh hari. Nah, kalau misalnya kita menggunakan jaket yang tebal itu masih cukup nyaman. Tapi kalau panas, hawa panas di Arab Saudi itu kurang nyaman bagi jamaah-jamaah yang berasal dari Indonesia. Tapi kalau misalnya cutinya, liburnya, kesempatannya dan rezekinya hanya bisa berangkat di bulan-bulan yang panas, serahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, ya. Haji tahun ini masih dalam kategori yang panas, waktu musim-musim panas, dan kita nggak bisa mundurkan musim hajinya. Nah, maka tetap berangkat di musim haji di musim yang panas ini. Namun
tipsnya adalah Bapak Ibu harus banyak mengkonsumsi air minum, air zam-zam khususnya, kemudian membawa handuk yang kecil, kemudian dibasahkan dengan air zam-zam atau air dingin ketika Bapak Ibu berangkat dari hotel menuju ke masjid, itu diletakkan di atas kepala supaya menjaga jangan sampai kepala kita ini kepanasan. Tapi tidak boleh dilakukan pada saat sedang menggunakan pakaian ihram. Kemudian, kapan waktu terbaik untuk melaksanakan tawaf? Untuk melaksanakan tawaf, waktu terbaiknya tidak ada. Dari jam 00, jam 12 dini hari, sampai dini hari lagi, semuanya insya Allah adalah waktu terbaik. Kapan yang sepi ketika di waktu tawaf? Tidak ada yang sepi. Secara, kalau misalnya itu di musim-musim puncak umroh. Namun kalau sekarang, ini di bulan 5, jamaah umroh sudah tidak ada lagi, jamaah haji belum masuk semua, ini sangat sepi, cukup lapang di daerah Masjidil Haram ataupun di pelataran Ka'bah. Tapi kita nggak bisa mengakses karena tidak ada visa umroh, tidak juga dengan menggunakan visa haji. Kalau di musim umroh, kapan waktunya yang tepat? Nah, saya berikan tips. Waktu yang tepat yang pertama adalah setelah jam-jam makan, ya. Ketika jam makan pagi, siang atau malam, Bapak Ibu masuk di jam-jam itu. Contoh misalnya di waktu duha. Di waktu duha itu biasanya jam 8 itu mataf agak lebih kosong dibandingkan jam ketika menjelang zuhur. Setelah zuhur itu mataf, ya, pelataran Ka'bah itu lebih sepi, lebih longgar dibandingkan jam sebelum asar. Jadi sebelum sholat waktu 5 waktu itu akan lebih padat. Namun setelah sholat 5 waktu itu akan lebih longgar. Setelah waktu subuh, setelah waktu zuhur, dan setelah waktu isya. Tapi biasanya isya juga akan padat. Jadi isya itu kalaupun mau langsung tinggal 1 jam setelah sholat isya itu agak lebih longgar. Tapi kalau sudah masuk jam 11 malam, jam 12 malam itu juga akan mulai padat. Kenapa? Karena jamaah-jamaah yang berasal dari Madinah atau jamaah baru landing melaksanakan umroh itu mengambil waktu tawafnya dan sa'inya itu di malam hari. Ada jamaah yang bertanya, pakai kartu internet yang bisa digunakan di Arab Saudi apa yang mudah dan tidak ribet dan harganya juga cukup murah. Nah, itu tergantung provider SIM card yang Bapak Ibu gunakan. Dan tergantung masa waktu tinggal Bapak Ibu selama di Arab Saudi. Kalau jamaah haji yang mereka tinggal sekitar 40 hari, itu bisa menggunakan provider-provider dari Indonesia. Banyak, ya, kita bilang Telkomsel, Indosat, kemudian AM3, ya, itu mereka punya paket-paket haji. Tinggal sesuaikan aja kebutuhan dan biaya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya penggunaannya cukup intens dan cukup tinggi, saya menyarankan untuk beli kartu yang ada di Arab Saudi. Kenapa? Karena itu kuotanya lebih besar dan jaringannya biasanya lebih kuat, ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak mau ribet ganti-ganti kartu, bisa langsung diinjeksi paket atau SIM card sistem di mana Bapak Ibu menggunakan SIM card selama ini. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Telkomsel, itu tinggal beli paketnya saja tanpa harus mengganti SIM card-nya. Kalau menggunakan IM3, sedangkan selama ini Bapak menggunakan Telkomsel, jadi kartu Telkomselnya dibuka, dimasukkan kartu IM3-nya. Nah, ribet memang, tapi harga IM3 lebih murah dibandingkan harga Telkomsel. Dan itu semuanya tergantung kebutuhan dan tergantung biaya budget yang jamaah miliki. Sesuaikan dengan budgetnya dan sesuaikan dengan fungsinya. Nah, pada saat nanti para jamaah ketika sampai di Arab Saudi, apakah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, saya menyarankan untuk jangan melakukan video call sering-sering dengan menggunakan paket internet. Kenapa? Karena jamaah ini sering komplain, Ustadz, kenapa paket internet saya cepat kali habis? Karena baru sampai kemudian sudah video call 1 jam sama keluarga di rumah, ya habis paket internetnya. Jadi kalau mau video call, nanti tunggu sampai di hotel. Biasanya di hotel ada wifi-nya, ada internetnya yang gratis. Maka Bapak Ibu bisa minta password wifi sama pihak hotel, kemudian diloginkan. Jadi bisa video call, ya bebas, sebebasnya yang mau ketika menggunakan wifi hotel. Tapi kalau menggunakan paket data, pastikan paket data Bapak Ibu
cukup untuk bisa berkomunikasi ke tanah air. Karena tentunya di tanah air nanti, di tanah Arab Saudi nanti, di tanah Arab, itu sangat diperlukan untuk pakai internet ya. Zamannya sekarang kita udah informasi itu sudah semuanya menggunakan pakai internet. Jadi ketua kloter atau tour leader semuanya menginformasikan perjalanan, perubahan, semuanya melalui WhatsApp. Tidak lagi kalau zaman dulu kami masih menempel pengumuman-pengumuman di dalam lift. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi saya lihat pengumuman-pengumuman yang tertempel di dalam lift karena semuanya diinformasikan melalui WhatsApp. Pastikan Bapak Ibu pakai internetnya cukup untuk bisa mengakses informasi-informasi yang disampaikan oleh tour leader ataupun ketua kloter ataupun karomnya sendiri.